Selamat kembali ke kumpulan umum online daerah Mantanaw untuk malam ke-9. Bagi memulakan kebaktian kita pada malam ini, saya senang menjemput Anda semua untuk bernyanyi bersama saya melalui LPMI 75, Sedap Harap pada Yesus. Sekarang mari kita nyanyikan lagu tema kita, LPMI 178, Pengharapanku Hanyalah. Pada masa ini, saya menjemput Puan Jusna untuk melayangkan doa pembuka.
Mari kita berdoa dan saya pimpin di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami bersyukur atas pimpinan yang telah Engkau berikan, karena sekali lagi kami dapat bersama-sama untuk meneruskan kumpulan umum kami ini. Tuhan, ampuni segala kesilapan kami, kesalahan kami yang telah kami lakukan, agar kami layak berada di depan-Mu. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sentiasa menyertai kami dan memberikan kami kesehatan yang baik pada malam ini. Tuhan, saya berdoa bagi semua pemimpin-pemimpin pada malam hari ini, agar kami diberikan kekuatan, diberikan kebijaksanaan untuk meneruskan tugas setiap kami. Terlebih lagi bagi pembicara kami pada malam ini Tuhan, biarlah apa yang akan dia sampaikan, semuanya itu adalah dari Engkau. Biarlah Engkau gunakan dia untuk berkata-kata, dan biarlah apa yang dia sampaikan itu Tuhan dapat kami pelajari, dapat kami gunakan untuk menguatkan iman kami lagi. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sentiasa mendengar doa kami, Engkau sentiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, pada malam ini, sekali lagi kami bersyukur atas pimpinan-Mu. Biarlah kiranya malaikat Tuhan terus-menerus berserta dengan kami dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, semuanya ini kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami semua. Amin. Sekarang mari kita dengarkan info kesehatan daripada Puan Sarina. Selamat bertemu kembali. Dimanapun Anda berada, saya doakan Anda dalam keadaan yang sehat dan gembira. Pada malam sebelumnya, kita sudah mendengar tips awet muda mengenai air, buah dan sayur, cahaya matahari, ketawa, kasih, mengurus stres, menjaga perut dan tidur. Pada malam ini, saya senang mengongsikan tips yang ke-9, yaitu senaman. Senaman merupakan pemberi kekuatan kepada kita. Kebaikan bersenam seperti pertama, memberi tenaga. Yang kedua, mengurangkan tekanan darah tinggi. Contohnya senaman aerobik. Yang ketiga, menguatkan tulang. Keempat, meningkatkan HDL, yaitu kolesterol baik. Kelima, mengurangkan atau mengawal kencing manis. Keenam, mengurangkan risiko setengah kanker. Ketujuh, meningkatkan kualitas hidup. Dan yang terakhir, ke-8, mengurangkan risiko mendapat Alzheimer. Walaupun semua senaman penting, tetapi senaman aerobik yang direkomendkan. Kebaikan senaman aerobik paling baik jika 3.500 kalori dibakar dalam 1 minggu. Agak baik sudah bila 700 kalori dibakar dalam 1 minggu. Berjalan dalam apapun keadaan adalah senaman yang terbaik. Karena apabila berjalan, semua otot-otot digunakan. Setiap orang dewasa seharusnya menggunakan 30 menit atau lebih untuk senaman sederhana. So, boleh-bolehnya setiap hari dalam seminggu. Bersenam mengikut akronim FIT, yaitu F, frekuensi. Sekurang-kurangnya 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Dan yang terbaik adalah bersenam setiap hari. I, intensity. Seharusnya kadar intensity adalah bergantung kepada kekuatan fisikal orang tersebut. T, tempo. Tempo yang digunakan seharusnya dalam lingkungan 20 menit daripada kadar latihan jantung sehingga 1 jam dan daripada latihan Anda. Ini termasuk 10 menit pemanasan, senaman angkat berat atau membina kekuatan, 10 menit untuk penyejukan. Senaman yang berlebihan tidak baik untuk tubuh. Jika kita merasa sudah cukup bersenam dan mulai rasa pening, kita harus berhenti dan tidak memaksa untuk bersenam. Beberapa kesilapan-kesilapan dalam bersenam seperti tidak membuat renggangan otot atau pemanasan badan,
tidak meminum air yang cukup, terlebih senaman, tidak cukup penyejukan selepas senaman, terlebih atau kurang latihan, menggunakan kasut atau alat sukan yang tidak betul, bersenam di atas permukaan yang tidak rata, bersenam di bawah suhu yang panas. Latihannya serius selepas berhenti satu jangka masa lama, mengabaikan penyakit yang ada pada diri sendiri, dan yang terakhir, mengabaikan simptom-simptom yang ditunjukkan oleh badan. Bernapaslah dengan udara segar. Cara terbaik untuk menambah jumlah oksigen dalam sel adalah melalui gerak badan atau olahraga. Selama berolahraga, sel-sel menggunakan oksigen lebih banyak dari biasanya. Maka lebih banyak pula karbon dioksida yang dilepas oleh sel-sel ke dalam darah. Fungsi udara bersih bagi manusia adalah menambah kesehatan peredaran darah, menyegarkan dan menguatkan tubuh, menenangkan saraf-saraf, membangkitkan selera dan membantu tubuh untuk mencerna makanan lebih sempurna, membuat tidur nyenyak pada malam hari, membuang 1/3 kotoran dari dalam tubuh, mempertajam mental dan menenangkan pikiran, menambah produksi endorfin. Seterusnya kita pergi kepada pakaian yang sesuai, yaitu pilihlah pakaian yang kalis air, di mana kulit dapat bernapas dengan baik. Elakkan bahan-bahan getah atau sintetik getah yang memerangkap haba dan peluh. Kita harus menggunakan pakaian yang ringan supaya ia memberikan kita kebebasan bergerak. Ini bergantung kepada keadaan iklim kita tinggal. Bagi yang tinggal di kota, gunalah pakaian yang berwarna cerah untuk keselamatan. Baju berkilat boleh meningkatkan visibility pemandu kereta. Sedikit petua, belilah kasut pada waktu malam ketika kaki kita bengkak. Ingat, pakailah kasut sukan yang 1/2 inci di antara ujung jari kaki dengan ujung kasut. Pastikan kasut tersebut mempunyai cushion yang menyerap, sokongan tumit dan pergelangan kaki yang baik, fleksibel, kaki boleh bernapas. Ingat, kaki kita mengangkat seluruh badan kita, berat badan kita. Oleh itu, adalah penting untuk mendapatkan kasut yang cukup fit, melegakan dan menyokong kaki kita. Seperti mana senaman yang seimbang membuat kita sehat, sama juga dengan senaman rohani kita. Marilah kita hidup dengan sehat dengan melakukan senaman demi latihan kerohanian kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati Anda dan saya. The Savior said, "Learn of me, listen to my word." The multitudes that followed there in Galilee marveled at his wisdom, at the truth they heard him speak. They heard the power that framed the heavens, the peace that stilled the tempest, the love that saves us all. Oh, can you hear his voice, re-echo o'er the ages, with the promise of salvation to our soul, with the hope of life and everlasting joy. To the humble who will hear the Master's voice.
me in goodness and be blessed. He taught them on the mountains, he taught them by the sea, and from his word he taught them, and he said, come follow me. For in the Master's voice they heard the power that framed the heavens, the peace that stilled the tempest, the love that saves us all. Oh, can you hear his voice re-echo o'er the ages, with the promise of salvation to our soul, with the hope of life and everlasting joy. To the humble who will hear the Master's voice. Oh, can you hear his voice re-echo o'er the ages, with the promise of salvation to our soul, with the hope of life and everlasting joy. To the humble who will hear the Master's voice. Saudara-saudari sekalian, marilah kita bersedia mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Jensen yang melayani sebagai pastor daerah Mentanau. Salam damai di dalam Yesus Kristus. Senang bertemu Anda pada malam ini, di ruang ini. Pada malam ini kita akan mempelajari satu tajuk pelajaran dilahirkan untuk hidup selamanya. Baiklah saudara-saudari, sebelum kita memulakan pelajaran ini, ada lebih baik kita berdoa di tempat kita masing-masing. Bapa Surgawi, pada malam ini kami mengundang kehadiran Tuhan untuk memimpin menerangi pemikiran kami dimanapun kami berada pada ketika ini, agar kami dipimpin oleh Tuhan untuk mengetahui kebenaran pada malam ini. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Baiklah saudara-saudari yang saya hormati, di dalam pelajaran ini prinsip Yesus dan prinsip dunia. Prinsip Yesus, dia memperhatikan orang lain. Prinsip Yesus, dia mengasihi musuh. Prinsip Yesus, dia memberikan hak-hak kepada kita. Dan prinsip Yesus, dia melayani orang-orang lain. Prinsip Yesus, dia merendahkan dirinya. Prinsip dunia mengutamakan nomor satu. Prinsip dunia menghancurkan musuh. Prinsip dunia memegang hak-hak kita. Prinsip dunia menguasai orang lain. Dan prinsip dunia mengutamakan diri sendiri untuk penting diri sendiri. Ulangan 8 ayat 12 dan 14. Apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Nikodemus, dia datang pada malam hari menemui Yesus supaya tidak ada orang mengetahui apa yang dikerjakannya.
Nikodemus adalah salah seorang tokoh, pemimpin agama dan memiliki banyak harta dan masih mencari kebahagiaan. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika orang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, seseorang harus turun ke bawah air dan dilahirkan kembali. Yesus mengajarkan tentang pertobatan melalui kuasa Roh Kudus. Dilahirkan oleh Roh sama dengan pertobatan. Dilahirkan dari air sama dengan baptisan. Mengapa baptisan begitu penting? Baptisan perlu dilaksanakan 5 alasan utama. Baptisan disebut 80 kali di dalam Alkitab. 2. Yesus sendiri dibaptis. "Akulah yang perlu dibaptis olehmu," kata Yohanes, "dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Matius 3 ayat 14 dan 15. "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenaan." Matius 3 ayat 17 setelah Yesus dibaptis. Baptisan Yesus adalah langkah penting menuju keselamatan. Ketiga, baptisan adalah perintah Yesus yang terakhir. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Keempat, ada hubungan erat antara baptisan dan keselamatan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 5. Kelima, baptisan adalah tanda menerima Yesus. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Apakah faedah seseorang dibaptis? 1. Segala dosanya diampuni. Kisah 2 ayat 38. Kedua, Roh Kudus turun kepadanya. Markus 1 ayat 10. Ketiga, kita diangkat menjadi keluarga Allah. Baptisan tidak berarti kita telah sempurna. Baptisan berarti kita percaya dan setia. Baptisan dapat memberi kita perasaan yang baru, tujuan yang benar, kebebasan baru, dan kuasa kerohanian baru. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Efesus 4 ayat 5. Baptizo artinya diselamkan ke dalam air yang banyak atau di bawah air. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Markus 1 ayat 9 dan 10. Aku tidak tahu kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Yesus telah dibaptis dalam kematiannya.
Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat 3 dan 4. Baptisan adalah simbol kematian dan kebangkitan Yesus. Mati dalam dosa dari kehidupan lama, sebagaimana Yesus mati di atas kayu salib. Menguburkan dosa dalam air baptisan, sebagaimana Yesus dibaringkan dalam kubur. Bangkit keluar dari air baptisan dan berjalan menuju hidup baru, sebagaimana Yesus bangkit dalam kemenangan kebangkitan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Yesus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Kita bukan lagi sebagai hamba dosa. Roma 6 ayat 6 hingga 8. Jadi siapa yang ada di dalam Yesus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita dapat menjadi saksi kepada dunia dengan pengharapan hidup baru kita yang mengalahkan hidup lama. Baptisan adalah lambang dari sebuah perjanjian. Karena kamu semua yang dibaptiskan dalam Yesus telah mengenakan Yesus, dan jikalau kamu adalah milik Yesus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Galatia 3 ayat 27 dan 29. Baptisan adalah lambang masuk gereja Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Yesus. Sebab dalam roh kita semua, baik orang Yahudi, baik orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. 1 Korintus 12 ayat 12 dan 13. Langkah-langkah sebelum baptisan. 1. Kita harus belajar. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 15 dan 16. Kedua, memiliki iman. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Kisah 8 ayat 12. Kita harus percaya kepada Tuhan sebelum dibaptis, saudara-saudari. Ketiga, kita perlu bertobat. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kisah 2 ayat 38. Keempat, mempunyai buah pertobatan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 3 ayat 8. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat dan berbuah
apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Kesempatan istimewa, kita tidak tahu bila hari terakhir kita di dunia ini, saudara-saudari. Kita tidak mau menunda mengalami kebahagiaan di dalam Yesus. Bapa di sorga merindukan kita pulang ke rumah. Walaupun dosamu merah seperti kermisi, kalau kamu mau mengikuti Yesus, dosamu akan diampuni dan hidupmu akan putih seperti salju. Surga telah disediakan buat kita semua, saudara-saudari. Sekaranglah waktunya saudara ambil keputusan untuk meninggalkan dosa kesayangan kita. Mungkin ada di antara kita yang sukar untuk keluar daripada dosa-dosa kesayangan kita. Tetapi pada malam ini, saudara-saudari, inilah masa kita untuk meninggalkannya, meminta kekuatan di dalam Yesus. Tangan Yesus memanggil kita, memeluk kita, mengangkat kita. Roh Suci berbicara kepada hati Anda. Tetapi bila Anda tidak mau mendengarkannya, maka suara kasih itu akan lemah dan kemudian lenyap selama-lamanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Inilah pujukan dan panggilan Yesus kepada kita. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Kejadian 6 ayat 3. Janganlah mendukakan Roh Kudus, saudara-saudari. Janganlah mengeraskan hati kita untuk menerima Yesus. Datanglah kepada Yesus. Yesus mau mengangkat kita. Yesus mau memeluk kita. Yesus mau menyelamatkan kita pada malam ini, saudara-saudari. Dengan itu saya senang menjemput saudara-saudari di hadapan Tuhan untuk bertelut maupun duduk di tempat masing-masing untuk berdoa, meminta pimpinan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh mengasihi kepada kami, terima kasih karena Engkau menerima kami. Kami orang yang lemah, kami orang yang berdosa, kami orang yang pernah meninggalkan Engkau dan menyakiti hati-Mu, ya Bapa Surgawi. Dengan ini kami memohon setiap pertobatan kami diampuni oleh Tuhan. Kami memohon pengampunan dengan kuasa-Mu, ya Tuhan. Pada ketika ini tolong kami, setiap kami di sini, agar kami dipimpin, dikendali oleh Roh Tuhan, agar kami selamat apabila kedatangan Yesus yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan, atas kebaikan-Mu, atas perlindungan-Mu, penyelamatan-Mu kepada setiap kami. Inilah permohonan kami, di dalam nama Yesus kami memohon semuanya ini. Amin. Baiklah saudara-saudari, esok kita akan bertemu di dalam ruangan ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.